Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang regresi linear berganda, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan disusun oleh Anissa Indriani 19751005, kemudian Dewi Lestari 19751014. Keterangan. Banyaknya data provinsi yaitu 30. Kemudian ada variabel. Keterangan masing-masing variabel yaitu Y sama dengan produksi bawang merah kilogram per musim tanam, X1 yaitu luas lahan, X2 bibit, X3 tenaga kerja, X4 pupuk, X5 pestisida, dan X6 pestisida padat. Selanjutnya ada model regresi. Koefisien determinasi yaitu berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X simultan terhadap variabel Y. Hal ini mengacu pada nilai R-square yang terdapat dalam hasil analisis regresi berganda, yaitu pada tabel model Sumari. Bisa dilihat sebagai berikut tabel Sumari. Kemudian, berdasarkan tabel output SPSS model Sumari, diketahui nilai koefisien determinasi adalah 0,800. Hal ini mengandung arti pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 8,0%. Kemudian ada persamaan regresi. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau responsi, yaitu Y, dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2, sampai dengan Xn yang diketahui. Kemudian di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah sampai dengan B dikali Bn dikali Xn. Keterangan, Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A sama dengan konstanta. B1 sampai dengan B2 yaitu nilai koefisien regresi, sedangkan X1 dan X2 yaitu variabel bebas. Ada uji F atau serentak simultan, bisa dilihat pada gambar, yaitu different variabel sama dengan Y, prediktor konstan X4, X3, X2, dan X1. Bisa dilihat di sini ada tabel ANOVA. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Yang pertama ada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas berdasarkan gambar histogram. Berdasarkan gambar histogram di atas dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga dasar pengambilan keputusan karena mengikuti garis diagonal. Maka kesimpulan uji normalitas model regresi berdistribusi normal dapat dilihat seperti yang ada di gambar, yaitu normal PP plot of regression standardized residual. Selanjutnya berdasarkan uji asumsi multikolinearitas. Pada gambar di atas berdasarkan hasil output SPSS independent variable dari pengujian menunjukkan bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel dependen lebih dari 0,1 dan nilai VIF semua variabel dependen lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari masalah multikolinearitas yang berarti bahwa semua variabel tersebut dapat digunakan sebagai variabel independen. Uji heteroskedastisitas. Hasil scatter plots tidak membentuk pola tertentu karena titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Masalah autokorelasi sering timbul pada data runtun waktu atau time series. Sering disebut juga korelasi parsial.
Misalkan data pertama berkorelasi dengan data kedua berkorelasi dengan data ketiga, dan selanjutnya penyebab utama timbulnya autokorelasi adalah kesalahan spesifikasi. Misalkan, terabaikannya suatu variabel penting atau bentuk fungsi yang tidak tepat. Kriteria nilai DW atau Darwin-Watson yang didapat: A. Angka DW kurang dari min 2, ada autokorelasi positif. B. Angka min 2 kurang dari DW kurang dari plus 2, tidak ada autokorelasi. C. Angka DW lebih dari plus 2, ada autokorelasi negatif. Berikut ini merupakan model summary B. Yang A. Prediktor atau konstan X4, X3, X2, dan X1. Yang B. Dependent variable Y. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai uji autokorelasi Darwin-Watson sebesar 1590, artinya bahwa nilai uji autokorelasi Darwin-Watson terletak antara angka min 2 kurang dari D min W kurang dari plus 2. Kesimpulannya adalah tidak ada gejala autokorelasi. Dengan demikian, asumsi klasik sudah terpenuhi mulai dari normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, uji statistik T. Pada dasarnya, menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali 2011-98, jika nilai sig kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai regresi linier berganda, yaitu dengan studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.